Selamat hari Minggu Kenisa. Tuh, terus duduk gitu dong. Dan jemaat semua yang ada di rumah, mari bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Hati yang baru, hati yang hancur untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya Dia yang layak. Tuhan yang benar. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini ada sesuatu yang baru, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang akan Kau siapkan, bahkan Kau nyatakan buat hidup kami. Kami siap Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Dan kami mau Tuhan, untuk terus Engkau proses, Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kami Tuhan. Kami mau terus bersuka cita. Haleluya. Amin. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kau sembunyi dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau yang termulia selamanya Tuhan, kami kagum
agung padamu Yesus. Kau yang layak diagungkan, dimasyurkan. Mari jemaat katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Kau, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Yesus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Your Spirit, Lord, Your Spirit lives within me, so I will walk in Your peace. Your Spirit lives within me, my victory, sing my victory. Your Spirit lives within me, so I will walk in Your Spirit, Lord. Your Spirit lives my victory, my victory, Your Spirit. Your Spirit lives within me, so I will walk in Your peace. Your Spirit lives within my victory, my victory, Your Spirit. Your Spirit lives within me, so I will walk in Your peace. Your
He's my comfort, always holds me close. We shout hallelujah, hallelujah. I am not alone, I am not alone, 'cause you are my comfort, Jesus. He's my comfort, always holds me. Hallelujah, 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 hallelujah. I am not alone. He's my comfort. He's my comfort, always holds me close. Puji Tuhan, Tuhan baik, Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Dia Tuhan Yesus yang memberikan apa yang kita doakan dan juga apa yang kita harapkan. Memberi adalah sebuah keuntungan. Banyak orang di dunia ini mencari sebuah keuntungan, tapi kita harus belajar dari seorang penabur. Penabur tidak pernah menabur satu benih, saudara. Penabur selalu menabur banyak benih. Kenapa seorang penabur berani menabur banyak benih? Karena penabur tahu betul apa yang ditabur itu menghasilkan. Hasil adalah sebuah keuntungan. Tanpa memberi, kita tidak akan menerima hasil. Tidak ada keuntungan tanpa memberi. Mungkin kita berpikir, bagaimana dengan keadaan sekarang, Pak? Pemasukan sedikit, bisa makan aja. Kami bersyukur. Selama 22 tahun saya mengikut Tuhan, selalu diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Tapi saya tahu betul itu kesempatan untuk memancing berkat dalam hal memberi. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Di saat-saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk memberi. Memberi dalam ketidakmampuan, memberi dalam kekurangan akan menghasilkan kebaikan Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang saya mau baca buat setiap kita. Di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan yang menyediakan benih bagi kita. Dan benih itu sekarang ada di tangan saudara. Percayalah, waktu kita memberi itu adalah sebuah keuntungan. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu terlebih dahulu buat kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat benih yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik buat kehidupan kami. Ini waktunya kami boleh menabur Tuhan. Ini waktunya kami boleh memberi Tuhan dengan sukacita. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan benih bagi kami. Engkau juga Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini waktunya kita bisa memberi dengan apa yang kita punya. Saudara bisa memberikan di bawah link ini di MyBank. Dan saudara percaya bahwa waktu kita memberikan yang terbaik, ada banyak hal yang akan Tuhan berikan juga buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya setelah kita memuji muliakan nama Tuhan, setelah kita memberikan persembahan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya ada firman yang khusus yang Tuhan siapkan untuk kita semua, dan untuk saya, dan untuk kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita
pengertian, dan memberikan kita keberanian untuk maju lagi, khususnya di dalam masa-masa COVID seperti ini. Mari kita berdoa dulu sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau berbicara, Engkau sampaikan firman-Mu melalui hamba Tuhan, supaya hamba dapat menjadi penyalur akan berkat firman Tuhan. Sebelum kepada jemaat, sebelum kepada mereka yang mendengar, Tuhan memberkati hamba dulu dengan firman-Mu, supaya semua kami boleh diberkati. Kuduskan, tahirkan hamba, persiapkan hamba untuk menjadi your tools, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini yang kita hadapi sudah sampai 6 bulan ini, terlalu banyak kalau kita mau ceritakan. Terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Terlalu banyak kesulitan-kesulitan yang kita lewati. Terlalu banyak cerita-cerita yang kita dengar melalui COVID-19 ini, masa pandemik ini. Tanpa terasa kita sudah sampai 6 bulan. Ya, dari Februari sampai sekarang sudah Agustus, sudah 6 bulan kita masuk dalam masa pandemik ini. Secara dunia bahkan sudah sampai 9 bulan. Waktu mulai pertama kali di Cina pada Desember tahun lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, masa pandemik ini begitu mengacaukan dunia. Begitu mengacaukan sistem perekonomian. Begitu mengacaukan sistem tata kehidupan manusia. Begitu mengacaukan, semua sektor dikacaukan dengan pandemik ini. Kemarin kita dengar Bapak Presiden kita berbicara dalam pidato kenegaraannya di MPR, mengatakan bahwa pembangunan nasional kita minus sekitar 5%. Wow. Kita pikir sudah sulit sekali. Kita pikir sulit sekali bahwa terjadi ketidakada aktivitas pembangunan. Bahkan minus 5%. Berarti ekonomi kita stagnan. Berarti ekonomi kita sedang siap-siap masuk ke krisis. Bahkan negara tetangga kita, Singapura, minus 45% pembangunan mereka. Minus 45%, Bapak Ibu sekalian. Managing Director atau Direktur Pelaksana IMF, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa in fact, we anticipate the worst economic fallout since the Great Depression in year 1930. Dikatakan oleh Direktur Pelaksana daripada IMF, mengatakan bahwa keadaan sekarang itu lebih buruk daripada apa yang terjadi tahun 1930. Ya, fallout daripada ekonomi ini lebih buruk bahkan daripada apa yang terjadi pada resesi besar tahun 1930. Jepang, negara yang sangat kaya, mengatakan we are projected to suffer the worst slump since after World War II due to this coronavirus. Jepang, negara yang modern, yang kuat, yang makmur, yang kaya, mengatakan mereka sedang mengalami penurunan ekonomi yang begitu luar biasa semenjak dari tahun 1945. Semenjak 1945 tidak pernah ada masalah ini. Baru sekarang lagi mereka mengalami masalah ekonomi ini. Bahkan dikatakan oleh IMF, ya, International Monetary Fund, predicts all regions of global economy to experience negative growth for the first time. Baru sekali ini seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian, seluruh dunia, semua negara mengalami perkembangan atau pertumbuhan pembangunan yang minus. Berarti apa? Semuanya stuck. Persoalan pandemik ini, Bapak Ibu sekalian, sudah bukan saja masalah ekonomi saja, tapi juga merusakkan
tatanan kesehatan. Bukan saja COVID-nya, tapi sudah mulai masuk dalam orang-orang yang sudah bukan lagi COVID yang mereka alami, tapi udah masuk dalam stresnya. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan sekarang sudah masuk lagi dalam permasalahan apa? Permasalahan rumah tangga. Wah, apa hubungannya COVID-19 sama permasalahan rumah tangga? Karena apa? Terganggu pemasukan keluarga. Kepala keluarga sudah sulit untuk mencari keuangan. Mereka yang bekerja mungkin mendapatkan pemotongan gaji. Mereka yang berusaha mungkin tidak dapat ada usaha-usaha yang baru. Mereka yang punya bisnis, terlalu banyak mereka keluar uangnya untuk membayar biaya-biaya pegawai. Sehingga mereka sendiri tidak tahu apa yang harus dibawa pulang. Keuangan sudah mulai mengganggu hubungan suami istri. Karena apa? Karena COVID-19. Sepertinya Bapak Ibu sekalian, orang waktu pertama kali COVID pikir ini cuma virus biasa aja. Tapi setelah masa berganti dan berlalu, kita mulai menyadari bahwa virus COVID ini bukan hal yang biasa-biasa aja, tapi bukan hal yang sangat besar sekali. Bahkan Amerika mengantisipasi vaksinnya baru akan dapat efektif akhir tahun 2021. Itu berarti masih sekitar 18 bulan lagi. Lama sekali Bapak Ibu. Sementara itu bagaimana tentang perekonomian? Bagaimana tentang perdagangan? Bagaimana tentang kehidupan kita? Semuanya kelam, gelap, tidak ada yang bisa menjanjikan. Dan itu menjadikan ketakutan untuk banyak orang. Dan ini yang membahas, jadi saya berpikir ya. Saya berpikir bahwa kalau Tuhan izinkan ada COVID seperti ini, pasti ada rencana Tuhan di balik ini. Kalau sampai Tuhan izinkan, Tuhan bisa saja mengatakan stop, berhenti COVID, kembali ke kehidupan yang normal. Bisa aja. Because why? Because God is in control of everything. Amin Bapak Ibu sekalian. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan, berarti Tuhan mempunyai satu rencana besar di balik ini. Mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini ayat yang ke-9 Bapak Ibu sekalian. Garis bawahi ini. Ini yang menjadi tema pembicaraan kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Wow. Jadi firman Tuhan ini teraplikasi kepada apa keadaan kita pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Baru sekarang Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul mengalami suatu masalah yang seragam. Kalau zamannya Ebola, mungkin di daerah Afrika aja yang mayoritas. Waktu masalah
flu burung mungkin daerah Asia saja yang mayoritas, ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang tidak terefekkan oleh corona ini, COVID-19 ini. Jadi di sini Tuhan sudah mengatakan seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sebelumnya, ayat 5 dan 6 dan 7 tadi, ada 2 perintah firman Tuhan yang paling utama. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, itu yang pertama. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Itu yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali, kita melihat bahwa dunia sekarang ini betul-betul mengalami satu kegoncangan dan perubahan cara hidup. Ya, itu semua diakibatkan karena COVID-19 ini. Dan bukan sebagian, tapi keseluruhannya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya tadi katakan, apa maksud Tuhan di balik ini? Apa maksud Tuhan di balik ini? Pasti ada maksud Tuhan kalau Tuhan mengizinkan COVID ini berkepanjangan. There must be something behind this. There must be something behind this that we need to know. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, kita anak-anak Tuhan, we supposed to know. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, tanda-tanda akhir zaman itu bisa kita ketahui, bisa kita lihat. Tapi saya tidak bicara mengenai akhir zaman sekarang. Yang mau saya katakan adalah aplikasinya daripada firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti peka. Kita mesti tahu. Bahkan we have to know better than the devil knows. Amin. Amin. The devil, pikiran iblis hanya untuk merusak dunia ini. Tapi kita harus tahu strategi apa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan harus lebih pinter, lebih peka, lebih sensitif, dan harus lebih tahu how to respond to this COVID situation in accordance with the will of God. Bagaimana kita harus merespon nih, atau bagaimana kita harus bereaksi atas keadaan COVID-19 ini sebagai anak-anak Allah. Ada 2 pilihan Bapak Ibu sekalian. Pilihan yang pertama, kita bisa marah. Apaan sih nih? Kok bisa berkepanjangan? Kita berkeluh kesah, kita marah, kita kesel, kita jengkel, kita stres. Akhirnya apa? Yang tadi saya katakan, bukan aja masalah ekonomi di kantor, tapi kita masalah sampai ke rumah. Akhirnya rumah tangga kita mulai ribut. Itu pilihan. Atau kita sebagai anak Tuhan, kita tanya, Tuhan, what do you have in your mind regarding this? Please let me know. Kita bisa katakan sama Tuhan, Tuhan, apa rencanamu di balik ini? Apa rencanamu Tuhan di balik mengizinkan COVID ini terjadi berkepanjangan? Bapak Ibu sekalian, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, saya saya melihat bahwa ada rencana Tuhan yang besar sekali. Ada rencana Tuhan yang besar sekali di dalam mengizinkan terjadinya COVID ini. Bapak Ibu sekalian, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan ingin mengembalikan manusia untuk kembali lagi kepada apa yang namanya faith-based life. Apa yang artinya hidup dengan dasar iman. Kita manusia sudah
hidup dengan begitu materialisme yang begitu luar biasa, sehingga kita sudah mulai melupakan akan iman kita kepada pencipta kita. Kita mulai melupakan iman kita kepada Allah kita. Kita mulai melupakan, bukan melupakan, kita mulai tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan iman yang harus kita lakukan. Dalam masa COVID ini, Tuhan sedang mengingatkan kembali anak-anak Tuhan untuk kembali kepada kehidupan yang benar. Dalam the true content, di mana kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Itu namanya faith-based life. Sudah terlalu banyak Bapak Ibu sekalian kita lihat bagaimana manusia hidup di dalam hanya materialisme aja yang dikejar. Hanya memikirkan keduniawian aja yang dikejar. Sudah lupa tentang penciptanya. Sudah lupa tentang siapa Allah mereka yang harus mereka sembah. Dan ini yang sedang Tuhan, kalau kita mau pikirkan, oh sekarang kita melihat banyak orang kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang mulai dibukakan pikirannya. Oh ternyata ini rencana Tuhan. Membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Dan itu adalah pilihan yang benar. Bukan pilihan yang menggerutu. Bukan pilihan yang marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan perusahaan saya bangkrut? Kenapa Tuhan saya tidak dapat atau gaji saya dipotong? Kenapa Tuhan? Kenapa? Tapi mari kita open our mind. Buka pemikiran kita dan tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Perbuatan apa yang harus saya koreksi dalam kehidupan saya? Sebab kehidupan tanpa iman, firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Selama ini Bapak Ibu sekalian, orang hidup dengan aktivitasnya saja. Selama ini orang hidup dengan aktivitasnya saja. Hanya dengan logika dan pikiran, kalau saya bekerja saya dapat duit, kalau saya berdagang saya untung, kalau saya melakukan segala sesuatu saya akan mendapatkan kembaliannya bagaimana. Tapi mereka sudah mulai meninggalkan iman itu Bapak Ibu sekalian. Kehidupan iman mereka sudah mulai tinggalkan. Mereka anggap kegiatan sehari-hari hanya merupakan satu bagian daripada apa yang mereka harus dapatkan. Mereka anggap bahwa kehidupan untuk diberkati merupakan satu bagian. Orang-orang Kristen mengatakan, oh iya dong, saya orang Kristen, saya melayani Tuhan, saya beribadah, otomatis saya harus diberkati. Wow. Bapak Ibu sekalian, it's not grace Bapak Ibu sekalian. Grace tidak pernah mengatakan demikian. Grace justru mengatakan berkat yang diberikan kepada mereka yang tidak seharusnya menerima berkat. That's grace. Kita yang tadinya tidak layak menerima berkat, tapi menerima berkat. That is grace. Tapi sekarang dunia mulai berpikir, orang-orang gereja, anak-anak Tuhan mulai berpikir seperti itu. Oh saya banyak baca firman Tuhan, saya banyak berdoa, pasti Tuhan akan berkati saya. It's not faith Bapak Ibu sekalian. Itu bukan iman Bapak Ibu sekalian. Tapi itu namanya transaksi. Transaksi rohani yang kita lakukan dengan Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini, maka engkau harus melakukan yang ini. Wow. Bapak Ibu sekalian, itu yang sekarang Tuhan mau goyangkan. Bukan saja dunia, tapi gereja juga. Kita anak-anak Tuhan. Supaya kita kembali kepada iman kita yang mula-mula itu. Bukan saja kasih yang mula-mula, tapi iman percaya yang mula-mula. Karena itu firman Tuhan kita baca tadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Di dalam 1 Petrus tadi, bahwa rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati.
Manusia sudah mulai terlalu sombong dengan materi-materinya yang ada. Sudah sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kemampuannya, sombong dengan kebisaannya, sombong dengan segala yang bisa dilihat dengan mata. Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu. Jangan sombong, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah menentang orang yang congkak. Tapi masa ini orang yang rendah hati. Banyak Bapak Ibu sekalian orang sombong. Pendeta-pendeta pun bisa sombong zaman sekarang. Oh, jemaat gua segini banyaknya. Jemaat gua lebih besar. Jemaat gua banyak orang kayanya. Sombong. Tapi mari kita mulai merendahkan diri lagi. Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang mengirim banyak, Bapak. Biar itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan perpuluhan yang begitu banyak. Biarlah ini dipakai dengan penuh tanggung jawab. Yuk kita kembali lagi ke situ lagi, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita kembali ke situ lagi. Para pengusaha yang berhasil, jangan kita sombong, jangan kita pakai semua berkat hanya untuk menonjolkan keakuan kita, menonjolkan kemewahan kita. Tapi mari kita tinggalkan kemewahan-kemewahan itu dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tuhan gak mau supaya kita melarat, kita miskin, kita enggak. Kita boleh hidup diberkati, kita boleh hidup kaya. Tapi marilah kita hidup kaya di dalam kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Kita menjadi orang pemberi, kita menjadi orang yang memberkati orang lain, kita menjadi orang yang memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan semua berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Itu maksudnya nggak sombong. Not only for me, but God, if you bless me, let the blessings of God be shared to other people. Wow, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, satu lagi. Yang kedua, jangan sombong. Yang kedua adalah jangan kita khawatir. Jangan kita khawatir. Kalau yang pertama, COVID ini membuat orang supaya mereka kembali lagi iman mereka untuk betul-betul mencari iman yang sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan. Dengan meninggalkan kesombongan pertama. Yang kedua adalah jangan kita khawatir. Saya berbicara kepada para pengusaha, saya mengatakan, para pengusaha jangan khawatir. Jangan khawatir, ada firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Sebetulnya saya mau kasih nanti ya, tapi nggak apa-apa, saya kasih sekarang ya. Firman Tuhannya begini bunyinya. Haleluya, haleluya. Nanti aja deh saya kasih. Kayaknya nanti aja saya kasihnya. Ya. So, para pengusaha jangan khawatir. Karena Tuhan sendiri mengatakan, burung-burung di udara aja saya kasih makan. Apalagi kita. Kalau pengusaha, kita berdoa, Tuhan tolong. Banyak orang yang bekerja di kantor saya. Saya rindu pertolongan Tuhan. Berkati kantor ini supaya mereka yang bekerja boleh mendapatkan berkat, boleh mendapatkan gaji. Wow. Our prayer is not for our selfishness, but our prayer is for other people. God will bless our prayer. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa seperti itu. Para pengusaha jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut, percayalah. Masa COVID ini justru akan membawa berkat bagi para pengusaha
yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya tadi katakan, kekhawatiran dan kesombongan ini harus kita lawan. Ya, dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud di sini adalah apa? Tuhan mau mengembalikan seperti yang saya katakan tadi, from materialistic life menjadi kembali ke faith-based life, atau hidup yang berdasarkan iman. Jadi firman Tuhan tadi kan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jadi kalau kita mengatakan kita hidup dalam iman, maka perbuatan kita akan mengikuti iman kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi maksudnya gimana? Jadi waktu kita sekarang sedang menghadapi menghadapi keadaan COVID seperti ini dengan segala sesuatu yang sepertinya pintu yang tertutup, kita katakan, aku tidak takut sebab Allahku akan beserta dengan aku. Saya teringat saya teringat waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, di Keluaran 14, ya, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu dalam perjalanan Firaun berubah pikiran. Firaun mengatakan kepada bala tentaranya, persiapkan semua tentara, kita akan mengejar bangsa Yahudi ini dan kita akan kembalikan mereka masuk ke Mesir lagi. Firaun menyesal karena mengizinkan bangsa Yahudi ini keluar dari Mesir. Dan mereka dikejar. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan khusus membawa Musa untuk berputar, untuk masuk ke dalam satu pojokan di mana di depan hanya ada Red Sea, Laut Merah. Di belakang adalah tentara Mesir yang mengejar. Wow, Bapak Ibu sekalian. Dan Musa, Bapak Ibu sekalian, menghadapi masalah seperti ini sama seperti kita, para pengusaha, kita para pegawai, kita semua yang saat ini menghadapi masa COVID seperti ini. Di depan sepertinya gelap sekali, nggak tahu apa yang harus dibuat. Di depan sepertinya nggak ada yang menjanjikan sedikit pun juga, nggak ada jalan keluar. Kalau saja dikatakan baru akhir tahun 2021 vaksinnya ini bisa ditemukan, itu baru perkiraan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai tahun 2021 Desember, ekonomi akan seperti ini, apa yang akan terjadi? Itu artinya gelap, Bapak Ibu sekalian, gelap di depan kita. Sama seperti Musa. Musa dihadapkan satu situasi di mana di depan ada Laut Merah dan di belakang adalah tentara Firaun mengejar. Dan bangsa Yahudi, orang-orang yang dipimpin Musa mulai marah sama Musa. Musa, ngapain kamu ngajak kita ke sini? Cuman memati di padang gurun. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Di sana kita bisa hidup enak. Musa ngapain? Musa mulai dimarah-marahin. Tapi akhirnya apa yang Musa katakan? Musa take what they call an act of faith. Perbuatan iman. Dia katakan demikian. Dalam Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa berbicara seperti itu kepada bangsa Yahudi dengan tidak tahu jalan keluarnya apa. Karena apa? Di depan Laut Merah yang sangat dalam, di belakang adalah tentara Mesir yang mengejar.
Tapi apa yang Musa bisa katakan? Jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. That is the act of faith. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena act of faith Musa bersambut dengan rancangan Tuhan yang besar untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Laut Merah yang begitu dalam terbelah. Mujizat terjadi. Terbelah Laut Merah. Dan bangsa Israel bisa berjalan keluar. Dan di situ dikatakan, di depan ada mujizat. Laut Merah terbuka. Di belakang awan menjaga, melindungi bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah. Dan apabila kita baca lebih lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, waktu bangsa Israel sudah lewat keluar dari apa namanya Laut Merah itu, dan tentara-tentara pasukan daripada Firaun mengikuti di belakang mereka, ditutup oleh air itu kembali, sedang mereka binasa dan bangsa Israel ini terselamatkan. Bapak Ibu sekalian, that is the act of faith yang Tuhan mau kita lakukan bersama-sama pada pagi hari ini. That is the act of faith yang Tuhan mau kita deklarasikan bersama-sama pada pagi hari ini terhadap COVID-19 ini yang mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi usaha kita, mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi bisnis kita. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan, sebelum kita masuk dalam act of faith ini, Tuhan mau kita masuk merendahkan diri dulu. Kita merendahkan diri dulu, kita bertobat minta ampun dulu atas kesombongan kita selama ini Bapak Ibu sekalian. Atas kekhawatiran kita selama ini. Selama ini kita khawatir apa? Bukan khawatir apa, kita khawatir dengan semua harta benda kita ini Bapak Ibu sekalian. Dua Bapak Ibu sekalian, orang kaya, jangan bilang orang kaya nggak khawatir. Orang kaya adalah orang yang paling khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena itu firman Tuhan sendiri mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan waktu uangnya semakin banyak, kalau orang benar, dia akan membawa, Tuhan inilah berkat dari Tuhan, aku pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi orang yang belum mengenal kasih karunia Tuhan, harta yang begini banyak, akan ditaruh di mana? Seperti yang firman Tuhan berbicara, ada seorang kaya. Waktu kekayaan sudah begitu banyak, dia mulai berpikir, merencanakan, saya akan buat gudang yang besar-besar. Saya akan buat penampungan yang besar-besar untuk menampung semua harta kekayaan saya, menampung semua hasil gandum saya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Besok engkau tidak ada lagi. Wow. Tuhan mau pertama kita bertobat dari kesombongan kita, dan kita masuk dalam kerendahan hati. Apapun kesombongan kita, Tuhan mau kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Karena hidup kekhawatiran berarti hidup yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya kemampuan Tuhan untuk menolong dia. Kita harus bertobat dari dua itu, Bapak Ibu sekalian. Dan seperti tadi firman Tuhan tadi katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, dan kita melawan semua kekhawatiran kita dan semua kesombongan kita dengan iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau bawa, apa artinya iman yang teguh itu Bapak Ibu sekalian? Iman yang teguh itu adalah iman
yang dihidupi, yang dituruti dengan perbuatan. Iman yang diikuti dengan perbuatan. Seperti yang saya tadi share tentang Musa. Musa mempunyai iman. Dia percaya bahwa Allah yang menyertai dia. Karena itu waktu Allah bilang, jangan takut Musa, engkau akan menyeberangi Laut Merah. Musa tenang aja. Dan waktu Tuhan perintahkan, Musa ulurkan tongkatmu ke arah laut itu, Musa ikut aja. Dan sewaktu Musa mengulurkan tongkatnya ke arah Laut Merah, apa yang terjadi? Laut Merah terbelah. That is the firm faith yang kita harus punya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sewaktu kita masuk dalam masa COVID ini, Bapak Ibu sekalian, kita perkatakan, jangan kita mengeluh, tapi kita perkatakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita perkatakan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ialah apa? Ialah iman kita. Wow. Boleh masalah apa di dunia ini, tapi kalau kita punya iman yang teguh, kita bisa mengalahkan itu semua. Begitu juga dengan COVID ini, Bapak Ibu sekalian. 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ialah iman kita. Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya kita harus betul-betul kembali kepada hidup iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman Musa bisa membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Karena iman Abraham bisa mempunyai anak Ishak pada saat masa tuanya bersama dengan istrinya Sarah yang juga sudah mati haid. Karena iman Nuh terus bekerja walaupun diejek setiap hari. Ini banyak ada matahari kok kamu bikin bahtera. Tapi dengan iman Nuh percaya. Walaupun ada matahari, dalam waktu Tuhan akan terjadi hujan dan banjir, yang ternyata benar. Semua karena iman, Bapak Ibu sekalian. Semua karena iman. Bapak Ibu sekalian, it's about time for us now untuk betul-betul memakai iman kita, perkatakan iman kita, dan kita katakan kita akan melewati masa COVID ini dengan bukan saja sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan Allah kita. Apabila Allah berpihak pada kita, siapa yang dapat melawan kita? Perkatakan itu, Bapak Ibu sekalian. Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan saya, maka saya percaya saya akan keluar melewati masa COVID ini sebagai pemenang. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan demikian. Tuhanlah yang punya bumi beserta dengan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti apa? Tuhan yang mempunyai bumi, alam semesta, dan dunia itu berarti sistem kepemerintahan. Sebab dialah yang mengatasinya di atas bumi, sebab dialah yang mengatasinya di atas sungai, dan Tuhan yang punya bumi beserta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah kebenaran berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti firman Tuhan itu, bahwa Bapa kita yang memiliki semuanya, dunia beserta dengan segala isinya, dan semua pemerintahan ada dalam kuasa Tuhan. Masakan kita anaknya tidak bisa dia selamatkan hanya lewat COVID ini.
Wow. Bapak sekalian, saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, Bapak sekalian. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Wow. Saya baca sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu, maksud daripada yang tadi saya katakan, apa Tuhan? Apa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan COVID ini terjadi? Apa Tuhan? Inilah jawabannya Bapak-Ibu sekalian. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow. Bapak-Ibu sekalian, pada pagi hari kita diberikan lagi penjelasan why God this COVID happened to all of us. Tuhan mau supaya kita kembali hidup yang berdasarkan iman, bukan serampangan, bukan seenaknya aja, bukan menjadi sombong, bukan hidup dalam kekhawatiran, tapi kita teguh mempunyai satu iman. Karena apa Bapak sebenarnya dikatakan tadi? Seluruh dunia sedang menghadapi masalah ini. Nggak ada satupun negara yang tidak mengalami masalah ini. Ya. Di dalam tadi 1 Petrus 5 ayat 9. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tetapi Tuhan sedang melihat iman, sedang mencari iman yang teguh itu. Wow. Tuhan dalam keadaan seperti sekarang sedang melihat dari surga. Dalam keadaan COVID ini, siapa yang menghidupi hidupnya dengan iman yang benar? Siapa yang percaya bahwa Tuhannya sanggup menolong dia? Siapa yang percaya bahwa Allahnya sanggup membawa dia keluar dari permasalahan ini? Allah mau melihat siapa yang hari-harinya bukannya bertengkar dengan istrinya, dengan suaminya karena masalah ini, tapi bersama-sama masuk di dalam doa bersama. Setiap malam, setiap pagi, bangun pagi, mau tidur malam bersama-sama suami istri berdoa. Dan percaya Tuhan akan menolong keluarga ini. Tuhan sedang melihat dari surga. Siapa yang melakukan hal-hal kebenaran di dalam masa-masa COVID ini? Siapa dengan setia mencari Tuhan? Siapa yang dengan setia melakukan Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang setia mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau Tuhan sudah melakukan kebaikan pada masa yang lampau, Tuhan sanggup untuk melakukan kebaikan pada masa yang akan datang. Tuhan sedang melihat dari atas, Bapak Ibu sekalian. Gimana jemaat Kenisa? Gimana mereka? Apakah mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan? Atau sudah mulai kacau? Bapak Ibu sekalian, kembali kepada kehidupan yang berdasar pada iman yang benar. Percayalah hari ini, sebenarnya firman Tuhan katakan, maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami berhenti bertanya-tanya Tuhan. Berhenti khawatir Tuhan. Berhenti daripada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dalam kami meresponi akan pandemik ini. Tapi Tuhan, justru dengan pandemik ini membuat kami berbalik untuk hidup di dalam kebenaran iman itu. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup untuk takut akan Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup bukan saja percaya, tapi mengekspresikan percaya kami dengan perbuatan-perbuatan yang percaya Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat. Biar hari ini Tuhan, mereka tidak khawatir lagi. Tapi mereka percaya bahwa Allah mereka sanggup untuk memegang mereka dan memberkati mereka. Aku berdoa untuk para pengusaha. Robah Tuhan. Robah attitude kami Tuhan. Supaya tidak bertanya-tanya lagi kenapa Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Allah kami sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun dalam keadaan seperti sekarang, Tuhan perintahkan untuk kami berbagi, memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kami berikan Tuhan. Kami berikan Bapak yang baik. Sebagai langkah iman kami. Justru waktu kita berbagi dalam kekurangan kita, wow, itu akan membuka mujizat Tuhan lebih besar lagi. Pintu mujizat Tuhan lebih besar lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Ajar kami untuk hidup rendah hati. Berhenti dari kekhawatiran Tuhan. Tapi kami punya iman yang teguh kepada Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Diberkati Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan saya mau betul-betul hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Bukan saja iman, tapi diikuti dengan langkah-langkah iman. Act of faith yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan kasih tahu, Roh Kudus kasih tahu kepada kita untuk take act of faith, do that, do that. Dan kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Yuk kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Siapa diberkati? Semua diberkati ya. Haleluya, haleluya. Saya diberkati banget. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku bersyukur karena Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi untuk kembali kepada iman kami yang mula-mula itu Tuhan. Iman kami yang pertama kali waktu kami mengenal Engkau Tuhan. Iman percaya kami yang teguh Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap mereka yang mendengar firman Tuhan ini mengambil satu keputusan untuk kembali kepada iman kami yang teguh itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam masa ini banyak orang akan mengambil keputusan yang benar untuk kembali kepada Yesus yang adalah iman percaya kami. Untuk kembali kekuatannya, meninggalkan semua kekuatan-kekuatan manusia dan kembali kepada Yesus yang adalah sumber iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap kami, dimanapun kami berada, baik itu pergumulan maupun sukacita. Tuhan lawat mereka Bapa yang baik. Jawab pergumulan mereka dan bersukacita bersama dengan mereka yang bersukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur untuk ulang tahun daripada negara kami lagi, untuk bangsa kami yang tanggal 17 nanti akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah boleh menikmati kemerdekaan ini Tuhan. Aku berdoa biar kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Biar gereja boleh mengambil peran yang aktif dalam pembangunan bangsa dan negara kami, khususnya dalam membuat orang-orang percaya kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, mempunyai iman percaya kepada Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati dia dan istri dan anak, Tuhan berkati. Berikan wibawa Kristus, berikan dia hikmat untuk memimpin bangsa kami. Aku percaya banyak hal kebenaran yang dia lakukan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan memberkati akan kebijakan-kebijakan yang diambil. Karena semuanya berdasarkan atas kerendahan hati, cinta akan rakyat, dan jauh daripada semua korupsi Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan Presiden kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah kami. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Dan kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita.
dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Dan nikmati hidup dengan iman yang teguh bersama dengan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.